Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ke bagian yang inti. Yang paling pertama, langkah yang pertama ya, itu uji validitas dan reliabilitas. Sekali lagi saya langsung ke bab 4 dan ke bagian yang intinya. Saya tidak akan tunjukkan atau tidak menjelaskan lagi apa itu validitas, bagaimana cara menghitungnya, reliabilitas, bagaimana cara memprosesnya. Saya tidak saya tidak menunjukkan itu. Kemudian cara menghitungnya di aplikasi SPSS pun tidak saya tunjukkan. Saya hanya tunjukkan hasilnya. Karena kalau saya tunjukkan pasti you sendiri akan bingung nantinya. Oke, yang pertama uji validitas dan reliabilitas. Nah, saya langsung tunjukkan ke hasilnya. Hasil perhitungan SPSS ya. Hasil perhitungan SPSS. Hasilnya ada di file Excel. File Excel yang judulnya questionnaire. Ini adalah hasil perhitungan SPSS uji validasi. Oke, sekali lagi ini adalah hasil tabel ini. Tabel ini merupakan hasil dari perhitungan SPSS untuk uji validasi. Nah, yang diuji adalah semua item pernyataan yang berjumlah 20. Baik itu X1, X2 maupun Y. Ya, jadi media pembelajaran WhatsApp itu ada berapa pernyataan, kalau tidak salah you punya ada 6. Kemudian kemandirian siswanya ada sekian, ada 5 ya. 5, kemudian hasil belajarnya pun juga. Nah, ke semuanya itu setelah diproses menggunakan aplikasi SPSS ya, hasil validitasnya ada di kolom sini. Dan yang diperhatikan hanya yang di kolom sini. Kalau nanti misalkan ini ditanyakan oleh dosen, maka ini saja kolom yang kolom yang saya blok ini saja yang you perhatikan. Nah, selain itu yang diambil, nilai yang diambil ini kan ada sekian banyaknya angka-angkanya. Tapi nilai yang diambil hanya yang Pearson correlation. Hanya sekali lagi yang diambil hanya yang Pearson correlation. Jadi yang ini, dan seterusnya. Jadi yang nilai yang diambil adalah yang ini, dan seterusnya. Itu saja yang diambil. Jadi khusus untuk validitas, ya, ini tabel yang ini ada di lampiran. Nanti you bisa buka lampiran ke-5 itu hasil uji validitas. Nah, yang diambil itu hanya yang nilai yang ini, contoh yang saya blokin ya. Ini yang Pearson correlation saja nilainya yang diambil. Nah, tapi karena nilai ini masih luas, jadi sudah saya rangkum ke dalam tabel yang jauh lebih sederhana, yang kemudian bisa you pahami dengan mudah. Tabelnya itu adalah ini, ada di halaman ada di halaman 38. Ada di halaman 38. Nah, sekarang kita lihat sedikit panduannya. Di bab 3, panduanmu yang di bab 3 ya. Oke, uji validitas. Nah, uji validitas. Panduanmu untuk di bab 3. Nah, kalau menggunakan rumusan manual, maka rumus yang digunakan ini karena karena rumusnya berat, makanya kita menggunakan bantuan aplikasi SPSS, dan setelah di nilai-nilai angka-angkanya itu dimasukkan, keluarlah ini ya, nilai R hitung. Nilai R hitung. Nah, oke. Nilai R hitung ini adalah nilai yang tadi ya. Nah, yang ini. Contoh 0,651, 0,719 dan seterusnya. Saya sudah pindahkan semuanya ke sini. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit tentang tabel. Untuk item, ini item pernyataan. Jadi X1 P1 maksudnya variabel X1 pertanyaan pertama. Variabel yang berikutnya variabel X1 pertanyaan kedua dan seterusnya. Yang berikutnya ini variabelnya X2 pertanyaan pertama dan seterusnya.
Sekarang bagaimana cara untuk menentukan valid atau tidak validnya? Valid atau tidak validnya ini. Kita lihat dia punya panduan sedikit. Panduannya ada di halaman 30, di bab 3 halaman 30. Di situ jelas. Maksudnya begini, jika nilai R hitung ini lebih besar dari nilai parameter 0,30, maka item pernyataan itu disebut valid atau dapat dikatakan valid. Contoh, misalkan untuk variabel X1 pertanyaan yang pertama, setelah dikalkulasikan nilai R hitungnya adalah ini, 0,651. Nah, karena 0,651 ini lebih besar dari parameternya 0,30, maka disebut atau maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan nomor 1 itu valid. Gitu ya. Ini panduannya. Saya tidak mau jelaskan lagi untuk detailnya yang di bab 3, tapi nanti tolong baca lebih mendalam lagi sehingga bisa you simpulkan sendiri nanti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu nilai parameter? Nilai parameter ini itu nilai patokan atau yang menjadi rujukan. Jangan ditanyakan ini nilai dari mana. Ini nilai, ini menurut pendapat ahli. Saya kurang tahu ini menurut ahli siapa, tapi nilai parameter khusus untuk mengukur validitas itu biasanya memang sudah dipatok 0,30. Nanti kalau dosen tanyakan, 0,30 ini dari mana? Nanti you tolong cek di skripsi-skripsi lain, ada ahli yang mengatakan itu. Saya kurang tahu, saya sudah lupa, tapi nanti bisa you cek sendiri. Tapi patokannya, standarnya adalah 0,30 gitu. Jadi kalau R hitungnya ini lebih besar dari 0,30 maka valid. Kalau dia lebih kecil bagaimana? Kalau dia lebih kecil berarti pertanyaan yang nomor itu harus diganti, harus dirubah. Dan itu harus diulang. Nah, kebetulan dari hasil analisis you punya nilai semuanya adalah valid. Oke. Jadi tahapan pertama untuk validitas itu you punya valid. Ya, bisa ya. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai kesekian itu valid. Nah, untuk penjelasannya nanti lu bisa baca sendiri. Oke. Berikutnya kita lanjut ke tahapan yang berikut, reliabilitas. Apa itu reliabilitas dan seterusnya itu nanti you baca sendiri, masih di halaman yang sama, di halaman 30 di bab 3. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan nilai Pearson correlation gitu ya. Pearson correlation. Kalau yang ini Pearson correlation itu yang ini. Ini ya. Tabel hasil uji validitas, dan yang nilai yang diambil adalah nilai Pearson correlation. Nah, kalau nilai reliabilitas, nilai yang diambil adalah nilai yang kita sebut dengan nilai Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan nilai Cronbach alpha itu yang bagaimana. Nah, ini adalah gambarannya. Ini hasil pengujian reliabilitas untuk X1, X2, dan Y. Saya tidak menjelaskan secara detailnya, tetapi nilai yang diambil adalah nilai statistik reliabilitas statistik untuk Cronbach alpha. Gitu ya. Contoh ini untuk Cronbach alpha-nya X1, nilainya adalah 0,824. Nah, tetapi karena tabel ini agak panjang, detailnya sangat panjang, jadi sudah dirangkum, sudah saya rangkum ya. Sudah saya rangkum menjadi ini. Dia lebih sederhana tabelnya. Nah, di sini lebih sederhana, dan you bisa lihat di sini gitu ya. Untuk X1 nilai Cronbach alpha-nya 0,824, X2-nya 0,894, dan X3-nya Y-nya adalah 0,778. Nah, sekarang kita lihat bagaimana panduannya. Panduan untuk mengatakan bahwa item pernyataan kita itu atau item kuesioner kita itu reliable gitu ya. Kalau yang uji validitas
Uji validitas itu parameternya adalah 0,30 gitu ya. Kalau untuk uji reliabilitas parameternya adalah 0,60. Bagaimana angka itu tidak perlu you ketahui. Oh, ini kebetulan di you punya bab 3 sudah ada penjelasan ini. Menurut ahli yang namanya Ghazali gitu ya. Nanti kalau dosen tanyakan, saya pikir ini nanti berlaku juga untuk yang uji validitas gitu ya. Yang 0,30 bisa jadi menurut pendapatnya Ghazali. Nah, bila nilai Cronbach alpha-nya ini lebih besar dari 0,60, maka item pernyataan itu disebut reliable. Oke. Nah, kebetulan you punya ini ketiga-tiganya reliable. Nah, karena gitu ya. Karena uji validitas dan reliabilitasnya ini sudah tuh, dan berdasarkan pengujian diperoleh bahwa you punya kuesioner itu setiap pertanyaan berjumlah 20 itu valid dan reliable, maka kita bisa masuk ke tahapan yang kedua, yakni tahap uji prasyarat gitu ya. Andai kata saja, tapi ini tidak terjadi padamu. Andai kata misalkan berdasarkan hasil uji validitas ternyata ada nomor soal atau nomor pernyataan yang tidak valid, maka harus diganti. Dan setelah diganti harus istilahnya dibagikan ulang sebagai kuesioner untuk diisi para responden. Dan itu kerja double lagi berarti.